Sahabat Hikmah di balik kisah. Beberapa waktu lalu, sepasang kekasih ditetapkan sebagai tersangka aborsi 7 janin yang disimpan di sebuah indekos di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka mengakui ketujuh janin itu hasil hubungan luar nikah mereka. Dan perbuatan aborsi dilakukan sejak tahun 2012. Meski begitu, polisi akan tetap melakukan tes DNA untuk memastikannya dan kedua tersangka jalani tes kejiwaan. Ketujuh janin selalu dibawa setiap berpindah kos. Mereka rencananya akan menguburkan janin-janin itu ketika sudah menikah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis soal perlindungan anak, Undang-Undang Kesehatan dan juga pasal 349 KUHP. 7 kali aborsi, 7 janin itu tidak dikubur, ditaruh di kotak makanan katanya Ustadz. Iya. Setiap pindah itu dibawa kemana-mana. Kita mungkin akan berbicara juga tadi, sebagian udah dibahas sama Ustadz tadi tentang dosa zina. Nah, dosa aborsinya nih mungkin yang juga sahabat mesti paham betul nih Ustadz. Iya, saya pernah punya klien yang betul-betul datang ke rumah karena nggak bisa tidur bermalam-malam karena paranoid. Setiap dia menjamkan, ini bukan pelakunya tetapi yang menyuruh. Karena anaknya hamil di luar nikah, maka nyuruh menggugurkan. Maka si omanya ini setiap merem itu dia dengar bayi di seluruh ruangan nangis. Kenapa aku bunuh? Sudah melek pun masih terdengar sampai pada berhari-hari. Ya ujung-ujungnya ya semuanya ditobati karena udah terlanjur. Tapi sebetulnya ini satu masalah kejiwaan ya. Karena yang begini ini pasti ada penyakit psikis sampai tega membunuh janin itu. Dulu di zaman sahabat ada alasan aborsi itu karena materi, karena finansial. Makanya turun surat Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31 dengan terjemahan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, karena takut miskin, takut gak ada rezeki. Ya. Dan sekarang terjadi juga. Ya. Orang karena mungkin juga bukan karena unintended ya, karena dia sesuatu yang unintended pregnancy, dia hamil di luar yang dikehendaki, atau karena pemerkosaan, atau karena ya sebenarnya saya juga kalau ada orang yang hamil sebelum nikah itu belum tentu karena perkosaan juga, iya, karena banyak itu sebenarnya karena pacaran, kebablasan segala macam. Maka mohon maaf, kenapa harus dibuang? Apalagi sampai diaborsi, itu menutup dosa dengan dosa. Sudah zinanya itu dosa, ditutup lagi dengan dosa yang lebih besar lagi, membunuhnya itu. Bagaimana orang tua itu betul-betul punya tanggung jawab, pikirkan akhirat. Karena kalau hanya di dunia, kadang-kadang orang pemerkosa itu aman-aman loh. Kadang-kadang malah hanya pemerkosa itu kena delik. Wah, kecil sekali. Iya. Emang nggak adil sih rasanya. Nggak adil. Pemerkosa ini harusnya kalau perlu hukum mati aja nggak masalah. Kalau memang dia sudah jadi predator ya, predator. Memang pandangan Islam dengan pandangan di mata manusia ini beda. Hukum Islam dengan hukum duniawi yang ada di negara kita ini berbeda kaitannya dengan ini. Harusnya, mohon maaf, perzinaan, pemerkosaan itu hukumnya berat harusnya. Dosa aborsi termasuk gimana, pencurian. Gitu. Ya. Pencurian kan kita ini ringan sekali. Itu pun dapat remisi terus. Itu. Kalau besar loh ya, kalau nyuri sedikit malah aman. Kalau sedikit itu. Tapi dosanya sama Ustaz. Iya, kadang-kadang nyuri ayam itu kadang-kadang 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau ayam yang nyuri itu bisa cuman remisi terus. Ya, sekali lagi, naudzubillah min dzalik. Ingat, pertanggungjawaban kita bukan hanya masalah dunia, tapi di akhirat. Karena pengadilan yang dunia, kalaulah dia nanti aborsi sampai dia kena hukum di dunia, belum lepas hukum di akhirat. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari apapun nikmat yang sudah kita berikan. Bahkan sumayun nabi hukum bima kuntum ta'malun. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah kau kerjakan. Kamu harus belajar dari kejahatan-kejahatan yang ada supaya kamu bisa menghindarinya. Nah, itulah hikmah sahabat hikmah kita, supaya tahu semuanya jangan kita lakukan, jangan kita tiru. Itulah makanya kita harus selalu percaya bahwa selalu ada hikmah di balik kisah. Waktunya kami pamit, saya Rahma dan juga Ustadz Wijayanto pamit. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.